Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang abadi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali lagi kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan singkat kita hari ini adalah menjadi Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun menyebut dirinya Kristen. Bahkan Dia juga tidak pernah menyebut bahwa murid-muridnya adalah Kristen. Apakah yang Yesus katakan dan lakukan? Yesus berkata kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Apa yang telah Yesus lakukan, maka diperintahkan juga bagi kita untuk dilakukan, yaitu apa saja? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun menyuruh kita agar menjadikan semua bangsa jadi Kristen, apalagi jadi sultan dengan gaya hidup mewahnya, tetapi justru menjadikan semua bangsa muridnya agar sama seperti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ingatlah bahwa level tertinggi dari seorang murid adalah menjadi martir bagi Kristus oleh imannya, dan bukan jadi sultan seperti yang dibayangkan dan diharapkan oleh pengkhotbah zaman sekarang atau kehidupan zaman now. Pertama kali murid-murid Kristus disebut Kristen adalah di kota Antiokhia. Kisah pasal 11 ayat yang ke-26, oleh orang-orang yang memusuhi Yesus dan murid-muridnya. Sebutan itu bukanlah pujian atau penghormatan, tetapi justru ejekan atau penghinaan dari orang-orang kafir. Mengapa? Saya membaginya ada sekitar 2 poin di sini. Bahwa yang pertama, sebab mereka menganggap bahwa Yesus yang mati disalibkan itu sama seperti seorang penjahat. Dia terkutuk, terhina, dan bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tetapi Yesus adalah manusia biasa. Lalu yang kedua, sebab mereka melihat bahwa murid-murid Yesus meneladani Kristus gurunya, menyebarkan dan mengikuti ajarannya, sehingga mereka disebut Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, walau demikian murid-murid Kristus tidak merasa malu disebut Kristen. Justru hal itu dianggap mereka sebagai sebuah kehormatan bahwa hidup mereka dilihat banyak orang mirip seperti gurunya.
Pada waktu itu murid-murid Kristus pun tidak pernah mengakui dirinya di depan umum dan menyebut diri sebagai seorang Kristen, tetapi mereka mengerti apa artinya Kristen, yaitu pengikut Kristus atau Kristus kecil, serta menghidupi kekristenan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perkembangannya hingga kini orang yang percaya Yesus disebut Kristen. Tetapi apakah artinya pengakuan atau identitas rohani sebagai Kristen jika hidupnya tidak menunjukkan sebagai Kristen? Bukankah itu sangat memalukan? Kekristenan itu bukan identitas rohani atau aksesoris yang dipamerkan atau minta pengakuan dari orang lain, melainkan gaya hidup sama seperti Kristus, mengikuti jejaknya dan menyebarkan ajarannya hingga mengalami keserupaan seperti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini banyak orang sangat bangga menyebut dan mengakui diri sebagai Kristen, yang ditunjukkan mereka melalui kalung salib yang dipakai, Alkitab yang dipegang, lagu rohani yang dinyanyikan, aktivitasnya dalam ibadah dan pelayanan, serta aksesoris Kristen lainnya, tetapi tanpa mengenakan hidup Kristus. Sebenarnya walau tanpa semua itu, tetapi yang harus kita pergumulkan, apakah hidup kita mengenakan hidup Kristus? Kebanggaan kita bukan terletak pada identitas rohani dan aksesoris Kristen, tetapi pada perilaku sama seperti Kristus. Karena itu, renungkanlah apa artinya jika kita punya identitas Kristen tetapi tidak memiliki integritas sebagai Kristen. Inilah yang dilakukan Paulus sebagai seorang Kristen, dan seharusnya hal itu pula yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah renungan singkat bagi kita, bagaimana kita memaknai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Biarlah dari uraian singkat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk rahasia kebenaran firman-Mu yang sudah dibukakan bagi kami. Roh Kudus kiranya menolong, membimbing, mengarahkan hidup kami, agar kami mampu mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.